Mesir, dia di Jogja, kelas selatan. Tapi dia sudah membaca tulisan saya dalam surat itu, sudah. Karena cintanya pada saya, jadi ketika omah-omah itu apa bahasa Indonesia ini omah-omah? Hah? Berumah tangga pertama kali itu, dia sengaja membikinkan apa itu masakan yang luar biasa, opor tau ya, opor. Padahal yang makan cuma saya dengan dia. Itu kelapanya sampai 2. Dan bayangkan itu buketnya kayak apa. Ayam kampung kelapanya 2 dimasak opor. Saya cuma ngicipi 1 sendok sudah selesai. Nangis dia. Nangis wadul mertuanya ibu saya, mertuanya itu. Oh ini saya masakkan opor, kelapanya 2 Bu, saya parut sendiri sampai tangan saya nedas semuanya. Ini tidak sembarang opor Bu, ini resepnya saja dari Femina. Lah ibu saya diwaduli gitu ketawa, lah kamu ini ndak tanya-tanya dulu. Mustofa itu paling ndak suka dengan masakan yang ada santannya. Kalau kamu sambelkan jeruk gitu saja 1 wakul entek. Dicoba dia sambelno jeruk, ternyata betul saya makannya banyak. Itu ngantek sekarang itu masakan itu sambal jeruk tok. Ini dia mau menyenangkan saya, tapi dia tidak kenal saya. Saya enggak. Ada seorang suami menyintai istrinya tapi tidak kenal. Mbah Salsul piye kok seneng kok gak kenal itu. Semangat menyintai gebu-gebu sehingga istrinya dibelikan rok sepan warna merah menyala, harganya 500 juta. Wah, ini istriku mesti seneng sekali, saya belikan rok sepan warna merah menyala. Oleh istrinya dibuat ngelapin sepeda. Gara-gara dia asal cinta semangat toh. Demikian pula sampean jadi orang Islam jangan kok semangat menyintai Gusti Allah toh, kenallah Gusti Allah itu sehingga sampean kepengin disenengi malah tempiling malaikat dan payah. Kalau nggak ngerti tanda-tandanya apa yang disukai Gusti Allah karena nggak ngaji, ya sudahlah, anteng dulu saja, ngaji dulu. Jadi kembali lagi kalau ingin kenal Gusti Allah ya ngaji. Ngaji tentang Gusti Allah Ta'ala dulu. Jangan semangat tok. Sekarang ini ternyata wong agama kok dibuat ngerusak itu kan ya aneh bin ajaib itu. Wong Gusti Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Latif. Lah kok ngerusakan itu piye? Ada lagi ini kancane ini. Gusti Allah diajak kampanye. Lah, itu kebangetan tenan itu. Wis kurang ajaran nemen banget. Kurang ajaran nemen Gusti Allah kok diajak kampanye. Kalau nggak bisa berpolitik ya jangan usah berpolitik lah. Terus diakoni saja nggak bisa dagang-dagang apa-apa. Apa nulis buku kayak Kiai Husain. Emangnya Gusti Allah itu ngapain? Suruh bantu partai di Indonesia ini. Di Amerika ya ada partai. Masya Allah. Ini
ini nanti selawatan lagi, jangan. Jadi aku nek diterus-terus itu tambah isin. Saya khawatir ujub. Jadi sekali lagi ini 1000 hari wafatnya Gus Dur ini, mari kita jadikan tonggak untuk memulai tenanan sungguhan kita mulai merubah gaya hidup kita, gaya berpikir kita menjadi sederhana. Tidak usah zuhud, tidak usah zuhud. Zuhud itu terlalu berat. Bagi Anda sekalian berat sekali. Orang-orang yang sedang senang-senangnya dunia kok disuruh zuhud itu kan ya angel toh itu. Wong ganjaran orang serapati percaya. Sampean saya kasih uang 100.000, apa ganjaran 1 truk? Oh 100.000. Ini kok dijak zuhud itu gimana? Ya itu yang saya katakan, saya itu kalah dengan Gus Dur, kalah berani. Karena Gus Dur berani hidup zuhud di tengah-tengah orang yang berlebih-lebihan. Beliau berani jujur di tengah ketidakjujuran. Beliau berani membelani orang yang lemah. Sementara orang yang gagah-gagah tidak berani. Gus Dur sendirian. Karena sendirian Gusti Allah sayang, biar sama ikut aku aja. Dipanggil lah ke hadiratnya. Nah, kita ini sekarang yang cari gantinya. Ini di sini ada tokoh-tokoh agama banyak sekali. Datang ya gak mudeng, aku pidato ya ndekne ra mudeng apa meneh selawatane Habib Lodo. Tambah ra mudeng. Tapi itu maknanya mereka menghormati Gus Dur. Mereka merasa selama ini dibelani Gus Dur. Sekarang sampean yang ngaku Gus Durian, berani enggak sampean meneruskan perjuangannya Gus Dur? Membelani mereka-mereka yang lemah. Berani sampean? Jangan ngomong berani tapi pakai otak dan hati, pakai ngilmu. Jangan berani-berani tok engko terus ngerusak. Kalau berani ngerusak itu aku iso. Nusron iso. Ini ketua Ansor. Yang saya tunggu-tunggu jawabannya dia, berani ya. Orang tegas mau Ansor kok. Ya Allah. Mereka itu sangat menyesali kepergian Gus Dur. Bukan kepergian, kepulangan Gus Dur. Gus Dur tidak pergi, Gus Dur pulang bentar. Mereka ini merasa tidak ada yang belain sekarang ini. Dulu Gus Dur yang di depan itu. Dicaci maki Gus Dur. Kita guyu-guyu. Hidup Gus Dur, hidup Gus Dur. Enggak ada Gus Dur enggak berani. Kere. Ya kalau mari kita memulai cara hidup sederhana. Berani tapi pakai ngilmu, pakai otak dan pakai hati. Gus Dur berani bukan ngawur. Gus Dur berani bukan ngawur. Karena dia tahu. Makanya apa pernah Anda dengar Gus Dur main kasar, kekerasan? Padahal bisa, Gus Dur itu bisa sekali. Bisa Pak Akbar. Gus Dur itu bisa. Ini ada saksinya, ini ada orang dekatnya Gus Dur juga ini, juru bicara Gus Dur, Adi Masar. Gus Dur waktu di Dongkel-Dongkel itu di daerah-daerah sudah siap di mana-mana segini-segini nih. Semuanya siap.
tinggal Gus Dur bilang berangkat semua. Wassalam Jakarta itu. Wong FPI itu hanya berapa orang gitu saja sudah banyak yang rusak. Apalagi itu Ansor dikerahkan Gus Dur. Wassalam. Tapi Gus Dur itu dengan kebesaran jiwanya. Apa? Kenapa? Karena dari awal beliau menyintai Indonesia. Kalau dia bilang berangkat itu merusak Indonesia. Itu tadi lagi, intinya Gus Dur itu menyintai Indonesia. Kalau Anda menyintai Gus Dur dan tidak menyintai Indonesia, go to hell. Wow. Soalnya ada orang barat, jadi ada supaya tahulah ada go to hell. Padahal tahu saya ya go to hell tok itu. Cintai Indonesia. Sekarang ini sudah mulai orang itu bicara seolah-olah bukan orang Indonesia, seolah-olah bukan tidak minum air Indonesia, seolah-olah tidak lahir di Indonesia, tidak mati dan mau ditanam di Indonesia, mau merusak Indonesia. Ini yang muda-muda Ansor, dengarkan saya, jangan ngomong sendiri. Itu jaga Indonesia ini. Kalau mau mengatakan cinta ke Gus Dur, jaga ini. Kalau tidak karena mikir Indonesia, sudah wassalam waktu itu. Iya enggak, Sarsi? Iya enggak? Iya, dia enggak. Saksi-saksi banyak. Saya juga saksi mata. Ya, cintai Indonesia, cintai manusia. Dan ini bukan pikiran Gus Dur, toh kenapa harus menyintai manusia, memuliakan manusia betapapun bentuknya. Kalau lihat bentuknya saya kan tidak bisa menyintai Nusron itu. Wong bentuknya kayak begitu. Tapi harus menyintai dia saya itu. Bukan hanya karena saya itu menyintai Gus Dur, tapi karena Allah sendiri berfirman, dan itu yang dipegangi Gus Dur. Allah sendiri memuliakan manusia.